Apa hubungan kita bisa membedakan hukum anugerah tadi dengan watak? Apa hubungannya? Tadi dikatakan sekali selingkuh tetap selingkuh. Apa hubungannya dengan pemahaman hukum Taurat? Ternyata tidak bantah. Ayo, komitmen, oke. Ada pendapat lain? Di sini sudah saya tuliskan sih, dikit-dikit. Jadi memisahkan jiwa dan roh. Ini sebenarnya apa atau memisahkan jiwa dan roh? Ini Paulus nulis ruwet, tulisan Paulus itu berat. Memisahkan, berarti pedang roh atau sabda Tuhan seperti pedang roh memisahkan jiwa dan roh dan jelas. Bedanya apa? Cara ngalaminya gimana? Tidak ada kitab tafsir yang menjelaskan. Coba aja tanya orang, bagaimana memisahkan jiwa dan roh? Udah bingung ya jawabnya. Oke, sekarang kita buka ayat Yudas Iskariot. Kalau nama aslinya Yehuda Iskariot. Jadi namanya Yehuda ya. Yudas itu bahasa Latin atau bahasa Eropa. Nama aslinya adalah Yehuda. Iskariot itu adalah atau Yis Khariot, pakai Q ya. Q ini kalau di aslinya kayak bukan K sih. Kita memang kesulitan menyeimbangkan huruf. Tapi Keriot itu adalah nama kota. Jadi Iskariot itu artinya seorang lelaki dari kota bernama Keriot. Jadi zaman dulu kan Yehuda ada banyak. Kalau di Kristen misalnya Yohanes, berapa banyak nama Yohanes di tanah Jawa? Oh, ngasih ribuan mungkin, jutaan mungkin. Tapi untuk membedakan maka digunakan kota. Oh, Yohanes dari Solo. Padahal yang Solo ya akeh sering Yohanes. Akhirnya dipecah lagi. Oh, Yohanes saka Karanganyar. Yohanes Karanganyar ya akeh sering Yohanes. Pecah lagi. Yohanes saka Kebak Ramat. Yohanes saka Palur. Nah, baru jelas. Coba cari di Alkitab kata kerasukan. Sekalian silakan shot di mana ayatnya. Kalau di pakai HP suci untuk mencari kata kerasukan di Perjanjian Baru. Silakan pakai versi apapun terjemahan. Tapi kalau setahu saya TB ya terjemahan baru. IAB saya kurang tahu. Ada kata kerasukan. Kata kerasukan di PB. Ya, ya. Aku tahu. Apa? Matius 4 ayat 25, Matius 8 ayat 16, Matius 8 ayat 28. Satu dulu no. Dibaca dulu. Tentang Yudas loh ya, jangan kerasukan yang lain. Banyak kata kerasukan. Jadi kata kerasukan tetapi terkait Yudas Iskariot. Ayo gunakan HP suci. Apa enggak terbiasa baca HP suci? Holy smartphone HP suci. Yohanes 13 Yohanes 13 ayat 27. ayat 27. Apa isinya Pak Cahyo? Pakai ITP ya, TP ya, pakai TP. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ya. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi dikatakan di situ Yudas Iskariot kerasukan syaitan. Menariknya adalah untuk berkhianat Yudas harus kerasukan dulu dan harus diizinkan, ya kan? Jadi ketika kayaknya di film ya, kalau teman-teman lihat filmnya Yesus, jadi Yesus sedang begini mencelupkan roti ke anggur, tetapi dibuat bareng dengan Yudas. Jadi kalau di film ya, ilustrasinya adalah pas Yudas nyelup dulu,
tiba-tiba langsung Yesus juga nyelup, terus dicekel, tangannya dicekel. Jadi ditarik kan reso, dicelup, sama-sama mencelup. Terus dia ngomong itu tadi, yang mau kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi perlu izin Yesus. Tetapi ada kata kerasukan syaiton atau iblis kalau gitu. Apa artinya? Untuk seseorang melakukan kejahatan itu perlu yang disebut kerasukan roh jahat. Setan. Makanya kalau ada orang beralasan, kenapa kamu bunuh dia? Maaf Pak, saya gila. Ya itu mungkin. Setannya lagi lihat, lebu, plong. Ini gone mati langsung blong. Ini gone juga langsung blong. Terus sesudah itu dia menyerahkan Yesus. Gimana? Gak tahan. Artinya apa? Di PB pun roh itu bisa mempengaruhi perilaku orang. Ini penting. Roh jahat bisa mempengaruhi watak. Makanya tadi solusinya dari materinya adalah orang yang melanggar 10 hukum pasti apa? Kerasukan. Seperti Yudas Iskariot. Makanya kita punya yang namanya kurikulum untuk melepaskan roh ini. Nah, sebutannya saya sebut roh filosofi. Kenapa? Karena mempengaruhi filosofi. Cara berpikir itu bisa dipengaruhi. Misalnya, kalau orang sebelah puasa, ini saya perhatikan real ya, jam 5:30, apa yang terjadi? Oh, mereka ngebut Bapak Ibu. Kenapa? Karena harus ngejar jamnya, tidak boleh lewat. Jadi berbeda, selisih sedetik upahnya bisa berbeda. Makanya ngebut. Kan seharusnya tidak seperti itu. Kenapa harus ada tekanan bahwa atau keharusan di jam itu? Nah, inilah yang disebut belenggu. Nah, ini adalah roh. Kalau bahasanya roh Allah. Ini yang biasa menghormati Allah Bapa bisa tersinggung. Allah Roh Kudus, Allah Bapa di surga. Ternyata roh Allah bisa merasuki seperti ini. Di dalam nama Allah yang Maha Besar, orang bunuh orang. Ini saya terjemahkan loh ya. Di dalam nama Allah itu. Siapa yang tutup gereja Holy Land? Tahu kan? Siapa yang dulu demo GBT di mana itu? Di Mojokedang ya. Mereka umat Allah. Masa kita juga ikutan jadi umat Allah? Makanya puji Tuhan kita tidak nyebut Allah karena berbeda. Kita berbeda Tuhan. Mereka ingin gereja ditutup, kan kita nggak mungkin ikut gereja ditutup. Jadi roh ini disebut roh filosofi, mempengaruhi pemikiran. Makanya jangan heran ada orang yang melakukan kesalahan, mbok kandhani kamu nasihati berjuta-juta kali gak bakal dengar. Maka tadi muncul kalimat watok bisa ditambani watak digawa mati. Karena orang melihat watak itu mesti digawa mati. Kowe mbok ajari kaya apa ora bakal mati. Kenapa seperti itu? Karena ada roh di dalam otaknya. Nah, bagaimana merubah watak? Ya rohnya diambil dulu. Jadi banyak orang yang wataknya jelek, busuk, penipu, dobosan gitu ya. Karena roh di otaknya. Jadi walaupun manusianya sadar, aku kok salah ya. Ya seketika saja 5 menit, gue 10 menit ya balik menit. Pengen dobos menit, atau mungkin nggak ingin. Kayak insting ya. Menipu itu insting. Jadi tanpa diajarin langsung menipu dia. Padahal tanpa menipu pun sebenarnya bisa. Anak-anak bisa begitu loh. Ketika dimarahi orang tua, respon pertama apa? Pasti berbohong. Nah, itu berbohong. Menyangkal berarti iya.
Oke, saya tanya, Pak Petrus, anakmu pernah bohong nggak, Mikael? Nah, kesaksianmu tidak valid, saudara. Tapi kan Benar. aku baru Kan kamu tidak tahu bahwa bapakmu marah atau tidak, dia celengesan. Oh iya, Kamu kira nggak marah, padahal marah. Kalau emakmu pasti marahnya kelihatan, der, bapakmu enggak. Apa maksud Anda? Saya Diece loh. Kok dia mengakui kok diece. Marah orang bisa beda-beda. Marah ada yang meledak gitu ya, sampai miso, ada yang diem, tapi nyeletem. Tiba-tiba melakukan sesuatu yang menjatuhkan. Balas dendamnya halus. Ada. Jadi cara marahnya beda-beda. Nah, watak inilah yang harus kita tanggulangi. Kenapa? Iya. Karena nanti berpengaruh. Misalnya, ayo kita pelayanan tujuan ke jemaat. Tiba-tiba dia komentar, sing titili, sing sugi-sugi tok. Dari mana kalimat itu muncul di otaknya? Dari roh. Pak pendetanya pilih kasih. Sing dicintai anak-anak keren tok, saya tidak. Jadi menuduh diri. Padahal pendetanya ya tahu ngomong aja nih. Makanya tadi istilahnya Pak Cahyo apa? Rohnya bertentangan katanya. Jangan-jangan ada roh lain di gereja kita. Ayo kita bikin program baca Alkitab. Ya, orang minggu dah lakon ya. Kalau minggu laporannya telat, biasanya tiap hari lapor, ini 2 hari lapor. Kalau 3 hari baru lapor, seminggu baru lapor. Ya pasti begitu. Karena ada roh yang melawan kita. Jadi jangan berharap kalian masuk gereja terus nyaman langsung jadi orang kudus tanpa dosa, ya tidak. Oke. Wong kalian bekerja mesti ya duit nganggur ini. Pengennya jiko. Jadi akan selalu ada yang namanya coba. Bahkan Yesus juga dicobai. Kamu kan anak Tuhan, ayo lompat dari atap ini. Ada yang pernah atau ada yang tidak pernah dicobai? Ada yang hidupnya 100% maha suci tanpa jatuh dosa? Nggak ada ya? Oke, ini baru jujur. Karena kalau kalian berdosa harus pengakuan dosa. Oke. Nah sekarang yang disebut dalam pemuritan namanya kehancuran lahiriah. Nah, ini materinya berat biasanya. Cirinya begini. 1, yang kaya dibuat miskin. Ada yang pernah kaya sekali? Saya nggak pernah sih, saya nggak kata. Ya, ada yang pernah kaya? Pak Junjung mantan sugih. Ya kan namanya pernah toh mantan. Pak Yohani ya mantan sugih loh, ya sugih. Dulu ya beliau ini ya, saya kuliah kan kami satu kampus. Aku numpak bis, jadi Pak mobil. Dulu, saya ke mobil nenek. Jadi kaya dibuat miskin, terus pintar dibuat bodoh. Jadi saya tuh tidak niat pelayanan sebenarnya. Ya hanya saya hanya hobi bahasa Ibrani ya gitu, tapi tidak niat. Pengennya punya karir. Sekolah ya orang teologi, tapi dibuat bodoh gitu.